Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bunda Tuti di pembelajaran tematik. Hari ini kita belajar tematik tema 4, kewajiban dan hakku. Baiklah teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita awali dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah teman-teman, hari ini kita memasuki tema 4, kewajiban dan hakku, subtema 3 dan subtema 4, muatan pembelajaran PPKN. Materi pembelajaran hari ini adalah subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga, dan subtema 4, kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga pada kehidupan sehari-hari. Sedangkan tujuan pembelajaran di subtema 4 yaitu siswa dapat menemukan kewajiban dan sebagai warga teks, siswa dapat menyebutkan kewajiban dan hak sebagai warga negara dengan tepat, dan siswa dapat menuliskan kewajiban dan hak sebagai warga negara pada kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, kita memasuki subtema 3 yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal di dekat rumah kita. Pengertian tetangga menurut Islam adalah penghuni yang berada atau tinggal di sekeliling rumah seseorang, mulai dari rumah pertama sampai rumah ke-40. Bermain di rumah tetangga, kewajiban dan hak saat bermain. Yang pertama, merapikan mainan setelah bermain, tidak berisik dan mengganggu tetangga, bermain tanpa merusak lingkungan, mendapat kesempatan giliran bermain, bermain sesuai aturan yang disepakati, bersikap sportif atau tidak curang, dan yang terakhir diperlakukan dengan baik dan adil. Nah teman-teman, pada halaman 108 dan 109 teman-teman bisa memilih yang manakah termasuk kewajiban dan yang manakah termasuk hak. Kewajiban dapat kita tulis dengan huruf W, sedangkan hak kita tulis dengan huruf H. Yang pertama, mendapatkan bantuan merupakan hak, mengikuti aturan bermain merupakan kewajiban, antri menunggu giliran merupakan kewajiban, mendapat kesempatan bermain merupakan hak, merapikan alat bermain kewajiban, berbicara perlahan kewajiban, berbagi kewajiban, diperlakukan adil adalah hak, menerima kekalahan kewajiban, dan menghargai teman bermain merupakan kewajiban. Selanjutnya adalah lingkungan rumah bersih, terdapat di halaman 120. Kewajiban yang pertama adalah menyapu pekarangan, maka hak kita mendapatkan pekarangan bersih. Kewajiban yang kedua merawat tanaman, maka kita pun berhak untuk memiliki tanaman yang subur. Kewajiban yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan, maka hak yang kita dapatkan adalah rumah bersih dan bebas bibit penyakit. Kewajiban yang keempat memisahkan jenis sampah, maka hak yang kita dapatkan sampah mudah didaur ulang. Kebersihan yang kelima tidak mengotori tembok dengan mencoretnya, maka haknya adalah memiliki rumah dengan tembok yang bersih. Kewajiban yang keenam penghijauan lingkungan rumah, yaitu haknya memiliki lingkungan rumah rindang dan asri. Kewajiban yang terakhir yaitu menutup saluran air, dan hak yang kita dapatkan adalah terhindar dari beberapa penyakit. Selanjutnya kita belajar tentang kewajiban terhadap hewan peliharaan. Apabila kita memiliki hewan peliharaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Di antaranya, yang pertama, jangan membiarkan hewan peliharaan bebas di lingkungan. Yang kedua, memberi makan dan minum yang cukup dengan teratur. Yang ketiga, menyediakan kandang untuk tempat hewan peliharaan. Yang keempat, membersihkan hewan peliharaan dan kandangnya secara teratur. Hewan peliharaan yang dijaga dengan baik membuat lingkungan menjadi nyaman. Selanjutnya kita akan membahas bacaan pada teks ya. Dalam bertetangga kita wajib tolong menolong. Semua orang harus membantu orang lain yang kesulitan. Ketika ayah Dayu sakit demam berdarah, tetangganya yang membawanya ke rumah sakit. Lani dan Udin juga segera ke rumah sakit untuk menemani Dayu.
Di sana mereka melihat Dayu sedang duduk sendirian dan muka sedih. Dayu merasa sedih karena ayahnya sakit. Ia juga memikirkan pesanan bibit bunga ya sedap malam. Ia dan ibunya seharusnya menyiapkan pesanan itu. Berikut adalah contoh kewajiban dalam bertetangga. Yang pertama, menjaga kebersihan, kedamaian, keamanan lingkungan. Yang kedua, bersikap dan berkata sopan kepada semua tetangga. Yang ketiga, meminta izin ketika masuk ke rumah tetangga. Keempat, menjaga kerukunan antar tetangga. Kelima, menghormati dan menghargai semua tetangga. Keenam, mengawasi hewan peliharaan agar tidak mengganggu. Ketujuh, menolong tetangga yang kesusahan. Kedelapan, mendengarkan dan menghargai pendapat tetangga. 9, bertegur sapa dengan tetangga. Dan yang ke-10, menghadiri undangan musyawarah. Ini adalah contoh hak dalam bertetangga. Yang pertama, merasakan lingkungan yang bersih, damai dan aman. Kedua, diperlakukan dan mendengar kata-kata yang sopan, memberi izin tetangga yang ingin berkunjung, menikmati lingkungan yang rukun, dihargai dan dihormati tetangga, tidak terganggu dengan hewan peliharaan tetangga, mendapat pertolongan ketika kesusahan, menyampaikan saran dan masukan kepada tetangga, menyapa tetangga yang terlihat, dan mengikuti kegiatan musyawarah. Pentingnya keseimbangan kewajiban dan hak. Kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga haruslah dipenuhi secara seimbang. Sebab hanya dengan jalan tersebutlah kerukunan dalam bertetangga bisa diraih. Apabila seseorang hanya menuntut hak tanpa memenuhi kewajiban dalam hidup bertetangga, maka sudah pasti kehidupannya akan dipenuhi konflik dan permusuhan. Selanjutnya di subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Warga negara adalah penduduk dalam sebuah negara berdasarkan keturunan atau tempat kelahiran. Mereka punya hak dan kewajiban penuh sebagai warga di negara itu. Kewajiban dan hak warga negara. Kewajiban dan hak warga negara adalah meliputi pekerjaan, penghidupan yang layak, mempertahankan hidup, pendidikan, dan lain sebagainya yang dibahas dalam video berikut ini. Yang pertama adalah di jalan umum. Yang pertama, kewajiban di jalan umum, yaitu semua warga wajib menjaga dan merawat jalan umum, wajib memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Yang ketiga, kewajiban menghormati pengguna jalan lain. Yang keempat, wajib membawa SIM dan STNK serta wajib menggunakan pengamanan. Untuk hak di jalan umum, yang pertama, hak mendapatkan kenyamanan saat berjalan, berhak atas kelancaran saat berkendara di jalan umum, berhak atas keselamatan saat menggunakan jalan umum, berhak mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan, dan yang terakhir berhak mendapatkan keamanan diri jika mengalami kecelakaan. Untuk selanjutnya di teks ada bacaan tentang Siti demam. Di situ Siti mengalami demam dan ibunya pun mengompres dengan air hangat. Dan Siti pun masih demam. Akhirnya Siti pun dibawa ke puskesmas. Dan sebagai warga negara, kita berhak mendapatkan fasilitas tempat berobat. Dan pemerintah mendirikan puskesmas maupun rumah sakit. Dan di rumah sakit itu ada dokter yang akan menjaga dan merawat orang yang sakit. Dokter itu memeriksa Siti dan setelah diperiksa, dokter pun memberinya obat dan vitamin. Dokter juga menyarankan kepada Siti agar menjaga kesehatan, yaitu harus banyak minum air putih yang hangat dan memilih jajanan yang sehat dan juga harus rajin mencuci tangan. Nah, teman-teman, dari bacaan tadi kita dapat menyimpulkan beberapa kewajiban dalam kesehatan. Yang pertama, kewajiban pemerintah yaitu mendirikan puskesmas dan rumah sakit, menyediakan tenaga kesehatan yaitu dokter ataupun perawat. Sedangkan kewajiban Siti yaitu Siti harus menjaga kesehatan, Siti harus banyak minum air putih hangat, Siti harus memilih jajanan yang sehat, Siti juga harus rajin mencuci tangan. Sedangkan kewajiban ibu yaitu merawat Siti yang sedang sakit, mengantar Siti ke puskesmas ataupun rumah sakit.
Sedangkan hak dalam kesehatan yaitu Siti berhak mendapat tempat berobat, Siti berhak diperiksa dokter, dan Siti berhak diberi obat dan vitamin oleh dokter, dan Siti berhak dikompres dan diselimuti saat sakit. Dalam beragama, kita harus juga saling menghargai, yaitu dengan cara berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan agama, saling menghargai satu sama lain dalam melaksanakan ajaran agama, menghormati hak dan kewajiban antar umat beragama, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. 5 hak yang berkaitan dengan agama. Yang pertama, hak untuk menganut agama dan kepercayaannya masing-masing, hak untuk menjalankan ibadah menurut agamanya masing-masing, hak untuk mendapat perlakuan yang sama dari seluruh masyarakat dan pemerintah terlepas dari agama dan keyakinan yang dianut. Selanjutnya, hak untuk mendirikan tempat ibadah masing-masing dan hak untuk meyakini agama yang diyakini tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya tentang kewajiban dan hak-hak di rumah, di sekolah, bertetangga, dan warga negara. Kewajiban di rumah saling menghormati sesama anggota keluarga, sedangkan hak-haknya itu mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tua. Kewajiban di sekolah mematuhi akan tata tertib dan peraturan di sekolah. Hak-haknya mendapatkan pendidikan dan pengajaran di sekolah. Kewajiban dalam bertetangga itu saling menghargai dan saling menolong. Hak-haknya mendapatkan bantuan saat mengalami kesusahan. Kewajiban sebagai warga negara mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hak-haknya memperoleh perlindungan dari aparat keamanan. Baiklah teman-teman, kita sudah membahas pembelajaran di tema 4 ini tentang kewajiban dan hak-hak di rumah, di sekolah, bertetangga, dan sebagai warga negara. Semoga teman-teman dapat memahaminya dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah teman-teman, Bunda ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.